atau suatu penyelesaian masalah yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya, apa itu PKM? PKM sendiri merupakan program kreativitas mahasiswa. PKM ini merupakan wadah yang dibuat oleh Kemendikbudristek yang dibuat pada tahun 1997 awalnya, yaitu bernama Program Alternatif Mahasiswa. Nah, selanjutnya pada tahun 2001 sendiri, PKM berubah nama, Program Alternatif Mahasiswa berubah nama menjadi Program Kreativitas Mahasiswa sampai sekarang. Nah, PKM itu merupakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki inovasi, gagasan, kreativitas yang mereka tuangkan dalam bentuk tulisan, dan selanjutnya akan mereka lakukan suatu kegiatan berkaitan bidang PKM yang mereka pilih. Lagi yuk, aku nganggo sinyal lancar. Apa? Oke, lanjut ya. Macam-macam dari PKM. Ada yang tahu? Di sini ada namanya PKM 5 bidang dan juga PKM 2 bidang. Di mana atau apa sebutkan yang merupakan PKM 5 bidang dan juga 2 bidang. Ada yang tahu perbedaan dari 5 bidang dan juga 2 bidang? Nggak ada yang tahu? Belum tahu, Mas Dimas. Belum tahu. Di mana yang 5 bidang dan juga 2 bidang belum tahu? Oke, belum, kalau Mas. belum tahu akan saya jelaskan. PKM 5 bidang. PKM 5 bidang sendiri itu ada yang pertama PKMP atau penelitian, berkaitan jelas tentang penelitian. Yang kedua PKMT atau penerapan teknologi. Nanti mahasiswa mempunyai suatu gagasan atau suatu desain berkaitan dengan objek berupa teknologi yang selanjutnya akan diberikan kepada pihak mitra. Lalu ada PKMK atau kewirausahaan. Nah, PKMK ini merupakan jenis PKM yang paling diminati oleh para mahasiswa karena mereka berpikir bahwasannya hal tersebut paling mudah karena berwirausaha atau membuat produk yang nantinya bernilai jual kepada masyarakat. Nanti dalam PKM kewirausahaan sendiri, para mahasiswa membuat suatu gagasan produk, baik itu produk makanan, terus produk saat ini kan masih COVID ya. Nah, produk berupa alat kesehatan, terus produk-produk lain yang akan dijual kepada masyarakat. Selanjutnya, yang keempat ada PKMM. Nah, PKMM ini pada tahun 2021 berubah menjadi PKMPM, tapi masih sama, PKM Pengabdian Masyarakat. Dan yang dari PKM 5 bidang ada PKMKC, di bawah sendiri ini. Ada merupakan PKM Karsa Cipta. Nah, selanjutnya yang 2 bidang ada PKM AI dan juga PKM GT, berkaitan tentang gagasan atau artikel ilmiah. Oke, selanjutnya. Oke, ini pengertian dari PKMP, merupakan PKM penelitian untuk menjawab permasalahan pengembangan dan teori yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian. Nanti kita sebagai mahasiswa yang memilih PKMP akan melakukan penelitian, seperti contohnya misalnya saya sebagai calon guru SD. Nah, itu bisa meneliti tindak manajemen kelas, lalu saat ini kan daring, nanti bisa meneliti proses pelaksanaan daring terhadap kemampuan siswa berpikir dalam penyelesaian sebuah materi begitu, atau penelitian-penelitian lain misalnya untuk teknik sipil nanti bisa meneliti tentang suatu bangunan atau teknik mesin, mengenai mesin. Selanjutnya ada PKMT tentang teknologi nanti yang akan dipadukan kepada pihak mitra atau kelompok masyarakat seperti bisa kelompok tani, industri kecil, industri besar, dan juga lain sebagainya. Lalu PKM kewirausahaan tadi sudah saya jelaskan bahwasannya PKM ini merupakan
PKM yang berkaitan dengan kewirausahaan yang menjual atau membuat suatu produk yang nantinya akan dijual kepada masyarakat. Lalu ada PKM PM atau pengabdian masyarakat. Nah, jenis PKM ini merupakan PKM yang telah saya lakukan. Nah, alhamdulillah tahun ini saya didanai oleh DIPTI dan sudah melaksanakan PKM PM, yaitu tepatnya di Karanganyar, itu mengenai EcoBrick. EcoBrick merupakan sebuah inovasi mengenai limbah plastik yang nanti akan dibuat inovasi mengenai barang yang bernilai jual. Nah, lalu kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di desa atau tempat mitra kita melakukan kerjasama begitu. Selanjutnya ada PKM AI. Nah, di sini nanti untuk mahasiswa semester 3 atau 5 biasanya itu nanti akan melaksanakan sebuah praktek lapangan. Nanti untuk yang FKIP itu ada namanya PLP, terus ada namanya magang dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan tersebut nanti para mahasiswa dianjurkan atau diwajibkan untuk membuat suatu karya tulis ilmiah. Nah, nanti setelah kalian membuat karya tulis ilmiah, kalian dapat dapat mengupload pada Simbel Mawa atau apa yang di kampus itu sebelum Simbel Mawa apa namanya? Pokoknya nanti bisa diupload jikalau kampus sudah membuka link untuk menge-share PKM. Oke, selanjutnya, mengapa ikut PKM? Yang pertama, syarat pengambilan judul skripsi. Yang kedua, pengalaman diskusi dengan dosen secara intens. Nanti saat pelaksanaan PKM, kita berdiskusi atau meminta saran kepada dosen pembimbing berkaitan tentang judul dan juga hal-hal mengenai PKM kita. Nah, dalam kegiatan berdiskusi atau meminta saran tersebut, pasti kita melakukan diskusi atau ngobrol secara instan dengan dosen. Nah, selanjutnya nanti kita bisa kenal dengan dosen kita, bisa memiliki channel dosen, sehingga mungkin insya Allah nanti bisa membantu kita untuk masa depan di UMS atau lain sebagainya begitu ya. Terus yang ketiga ada pengalaman bermitra dengan pihak lain. Nah, dalam PKM ada seorang mitra yang dapat kita tolong atau kita bantu. Seperti dalam pengabdian yang saya lakukan, kami dari kelompok PKM PM itu melaksanakan program pengabdian yang ditujukan kepada mitra, yaitu ibu-ibu PKK. Nah, nanti kita bisa memiliki pengalaman bagaimana kita bermitra kepada pihak lain, sehingga nanti di masa depan kita tidak kagok atau tidak tidak kaku atau tidak grogi kepada pihak mitra yang bekerja sama dengan kita. Lalu tentu saja pengalaman menulis artikel ilmiah. Nah, nanti dalam kegiatan PKM tersebut kita membuat artikel-artikel ilmiah, seperti nanti ada yang namanya awal itu ada proposal, terus ada laporan kemajuan. Nah, nanti kita juga diminta untuk publish artikel ilmiah pada jurnal-jurnal tertentu. Lalu nanti ada laporan akhir dan lain sebagainya. Nah, kita akan berlatih membuat artikel, sehingga nantinya kalau kita telah terbiasa dengan membuat artikel, insya Allah dalam pembuatan skripsi nanti kita sudah terbiasa lah membuat artikel-artikel, mencari daftar pustaka, mencari jurnal-jurnal terkait dengan penelitian atau skripsi kita. Selanjutnya nanti yang kelima ya, nanti mendapatkan pengalaman menulis media seperti ini, ada di sebelah kanan ini. Ini merupakan
rilis media dari Mas Habib. Nah, dia membuat olahan dari daun pepaya dan putri malu menjadi insektisida dan nabati. Nah, Mas Habib dan timnya telah membuat atau telah melaksanakan PKM, lalu Mas Habib merilis kegiatan PKM-nya dalam sebuah berita elektronik. Begitu, nanti memiliki pengalaman dalam menulis artikel populer di berita elektronik. Selanjutnya, pengalaman publish paten dan hak cipta. Nah, contohnya ini Mas Habib memiliki suatu produk yang bernama Inpalayu. Nah, produk tersebut Mas Habib mempubliskan paten atau hak cipta, sehingga nanti jikalau pihak lain menggunakan inovasi dari Mas Habib harus meminta izin kepada beliau. Nah, nantinya jikalau meminta izin, kita juga bisa meminta bagi hasil ya, begitu ya. Nanti meminta dana berkaitan tentang penjualan dari orang yang telah meminta atau menggunakan produk dari Mas Habib. Selanjutnya ada pengalaman manage small project termasuk uang. Nah, dalam PKM nanti, jikalau telah didanai oleh Dikti, nanti akan diberikan uang untuk melaksanakan program kreativitas mahasiswa. Nah, dalam uang tersebut nanti akan dibuat reng-rengan atau reng-rengan apa ya namanya ya? Struktur atau ancer-anceran mengenai dana yang dikeluarkan. Nah, nanti tim dari PKM memikirkan nanti dibuat uangnya dibuat untuk beli apa, terus nanti misalnya dalam pembuatan produk nanti meminta bantuan mitra, nanti uangnya berapa yang akan diberikan kepada mitra, terus uang untuk publish artikel ilmiah berapa. Nah, nanti jikalau kalian mengikuti PKM atau program kreativitas mahasiswa ini, kalian akan mendapat pengalaman memanage uang. Selanjutnya ada pengalaman presentasi. Nah, dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa, nanti ada yang namanya publish artikel. Nah, dalam publish artikel di dalam jurnal nanti, para mahasiswa dituntut untuk melakukan presentasi mengenai artikel yang telah mereka buat. Selanjutnya nanti ada juga yang namanya kegiatan monef atau evaluasi. Nah, monef atau evaluasi tersebut nanti dilakukan dengan pihak dari Dikti, ada tim penilainya. Nanti kita melakukan presentasi di depan penilai-penilaian tersebut. Karena tahun ini online, jadi pengalaman saya dan juga Mas Habib sendiri melakukan kegiatan presentasinya secara online, tapi nanti kayaknya kalau yang offline nanti akan dilakukan monef secara langsung atau bertatap muka dengan pihak juri. Nah, itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa yang nantinya pastinya kita akan dihadapkan oleh kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang kepercayaan diri yang untuk melakukan suatu presentasi gitu nih. Lalu yang terakhir, mengangkat nama UMS. Tidak hanya nama UMS, tapi nama kita juga insya Allah juga akan terangkat. Karena kita telah melaksanakan PKM, nanti kita pasti akan Bapak Ibu dosen pasti juga akan tahu siapa sih kita gitu. Terus kita juga nanti punya kenalan-kenalan dosen-dosen sehingga para dosen tahu dan juga kenal kita. Mungkin nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kita yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Terus jikalau kita nanti misalnya ini berkaitan dengan mengangkat nama UMS, nanti kan ada yang namanya PIMNAS. Nah, PIMNAS sendiri itu merupakan kegiatan lomba dari PKM yang dilaksanakan secara nasional. Nah, nantinya setiap universitas yang telah lolos PIMNAS akan saling
saling berkompetisi untuk menjadi juara dari PIMNAS itu. Nah, di prodi saya sendiri kalau misalnya lolos PIMNAS, nanti tidak akan diadakan ujian skripsi bagi mahasiswa yang telah mendapat juara 1, 2, dan juga 1, 2, 3 serta favorit begitu. Nanti jika lolos PIMNAS dan mendapat juara, nanti jaminannya tidak akan tes skripsi begitu. Itu merupakan godaan bagi para mahasiswa, ya, betul. Selanjutnya ada alur dari PKM 2021. Berkaitan tentang alur, ada kegiatan panjang yang kita lakukan setelah atau sebelum kita membuat PKM yang pertama, yaitu menyusun proposal. Nah, kita memilih atau mencari ide-ide untuk menyusun proposal. Nah, proposal tersebut nantinya kita akan lakukan diskusi atau juga meminta saran atau revisi kepada pihak dosen yang telah kita kita cari gitu, deh. Kita cari dosen yang telah kita percaya misalnya untuk membantu penyelesaian PKM kita. Setelah menyusun, nanti PKM tersebut akan diseleksi di perguruan tinggi. Nah, setelah seleksi perguruan tinggi, nanti selanjutnya akan dilakukan seleksi proposal oleh pihak Dikti. Pada saat itu Dikti mencari PKM yang dirasa cocok atau dirasa mampu, dirasa baik untuk melaksanakan atau diberikan mahar atau diberikan uang untuk melaksanakan PKM. Nah, setelah ada seleksi dari Dikti, nanti akan dilaksanakan PKM. Dalam kegiatan ini, nanti Dikti akan memberikan mahar atau dana untuk menyelesaikan kegiatan PKM yang telah kita rencanakan. Selanjutnya ada tahap PKP 2. Tahap ini merupakan tahap di mana mahasiswa melakukan pertanggungjawabannya berkaitan pelaksanaan persentase kegiatan PKM yang telah dilakukan. Nah, nanti ada penilaian berupa evaluasi logbook, terus ada laporan kemajuan, terus laporan akhir. Nah, setelah ada pelaporan tersebut, nanti akan diseleksi lagi oleh Dikti, dan Dikti akan mencari PKM mana yang mampu atau dirasa baik, dirasa paling tepat untuk melaksanakan lomba nasional atau PIMNAS sendiri. Nah, di sini ada beberapa tips atau hack atau dalam game bisa dikatakan cheat untuk mendapatkan ide kreatif dalam PKM. Yang pertama, nih ada meminta proposal kakak tingkat yang pernah diajukan tapi tidak lolos, kemudian diperbaiki oleh tim. Nah, nanti teman-teman sekalian bisa meminta kepada kakak tingkat mencari channel kakak tingkat yang dimana kakak tingkat tersebut tidak melanjutkan lagi proposal yang telah mereka buat sebelumnya. Nanti bisa meminta kepada kenalannya atau kakak tingkatnya, terus nanti setelah diminta diperbaiki kembali, meminta izin kepada kakak tingkatnya, atau nanti bisa juga mengikut sertakan kakak tingkatnya atau meminta kakak tingkatnya untuk ikut dalam perbaikan pelaksanaan PKM-nya. Lalu ada juga selanjutnya kegiatan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi proposal yang pernah lolos PIMNAS atau melalui melihat video YouTube tentang PKM. Nah, teman-teman sekalian bisa mencari info-info mengenai PKM mana sih, judul mana sih yang telah lolos PIMNAS atau telah didanai Dikti. Selanjutnya teman-teman sekalian mengamati, terus meniru, dan memodifikasi judul atau gagasan dari proposal yang telah kalian cari atau yang telah pernah lolos PIMNAS. Yang ketiga ada meminta saran kepada dosen tentang ide dan judul PKM. Teman-teman nanti bisa meminta atau mencari dosen pembimbing yang dirasa tepat atau dirasa paling
enaklah untuk melakukan sharing atau diskusi. Nanti bisa meminta saran, Bu, ini judulnya bagaimana, Bu? Saya memiliki ide ini. Nah, nanti judul yang baik bagaimana, G? Atau apakah Ibu punya kritik dan saran mengenai judul kami? Terus atau misalnya Ibu punya ide atau gagasan nggak, Bu? Nanti kami akan mengembangkannya untuk kami laksanakan dalam kegiatan PKM begitu. Bisa. Terus yang terakhir itu mengikuti workshop PKM yang diadakan oleh universitas. Nah, ada banyak sekali kegiatan workshop yang telah dilakukan universitas. Nah, teman-teman bisa mengikuti kegiatan workshop tersebut sehingga teman-teman akan tahu tips dan trik bagaimana cara menulis, bagaimana cara membuat ide, dan juga bagaimana melaksanakan program kreativitas mahasiswa. Oke, selanjutnya akan dipresenter oleh Mas Habib. Ini mau dibacakan CV-nya apa langsung? Mungkin langsung aja, Mas. Langsung aja, oke. Mungkin saya bacakan dulu aja ya. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ke pemateri yang kedua. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri yang kedua. Nama Muhammad Sofyan Habibur Rahman. Data pribadi, tempat tanggal lahir, Wirosari, 31 bulan 10 tahun 2000. Recording in progress. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Recording status stopped. mahasiswa teknik kimia UMS, riwayat Recording in pendidikan progress. SDIT Arisalah, SMP Integral, dan Madrasah Aliyah Negeri Baitus Salam. Kemudian sekarang berkuliah di Teknik Kimia UMS. Lalu riwayat organisasi, IMM anggota bidang RPK tahun 2020 sampai 2021, pengurus KMFT 2020 sampai 2022, pementor KMFT 2020 sampai 2021. Prestasi yang diraih, yang pertama publikasi artikel ilmiah Semnas Bio 2021, pendanaan PKMK, juara 2 media pembelajaran PIT Confess, dan finalis Krenova Pemda Surakarta. Kemudian nomor telepon 0816 856 2234. Email habibsofyan707@gmail.com. Alamat Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Kepada Mas Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, benar Pak Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan apa yang dibicarakan oleh Imawan Dimas tadi. Di sini nanti saya akan menerangkan bagaimana sih cara menyusun proposal dengan benar. Dalam pembuatan proposal PKM, pasti kalian tuh pikir, apa sih inovasi yang akan saya kembangkan untuk proposal PKM ini? Maka salah satu cara bagaimana kita itu bisa membuat inovasi, tadi sudah diterangkan oleh teman saya, Imawan Dimas ya.
Caranya adalah amati, tiru, salah satunya amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian setelah kalian mendapatkan inovasi yang ada, inovasi yang akan kalian bentuk dalam bentuk proposal, maka selanjutnya adalah bagaimana kita menuangkannya dalam bentuk proposal. Yang pertama dalam pembuatan PKM, proposal PKM itu ada yang namanya judul PKM. Sebisa mungkin judul PKM itu ada satu kata dalam kalimat judul itu yang menarik, sehingga para review itu akan tertarik dengan proposal yang akan didanai itu. Judul dibuat ringkas tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dipecahkan dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jadi judul itu harus jelas ya, sesuai dengan isi yang akan kita paparkan di dalam proposal itu. Kemudian proposal itu merupakan kreativitas baru dan original terhadap masalah yang akan dipecahkan, baik itu dimodifikasi dalam bentuk penyempurnaan dan pengembangan invensi. Jadi harus original, buatan sendiri, tidak plagiat, dan harus berbeda dengan yang lain, entah itu dimodifikasi dalam bentuk penyempurnaannya ataupun pengembangan dan invensinya. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat judul, kita akan membuat latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah itu berisi tentang mengapa masalah itu dikemukakan dalam judul sehingga dapat dipandang menarik, penting, dan perlu yang dilakukan. Dalam latar belakang masalah itu, kalian harus memaparkan apa yang hendak kalian bahas di dalam proposal itu. Latar belakangnya, permasalahan yang terjadi dalam proposal kalian. Khusus PKMK, uraikan proses dalam mengidentifikasi peluang usaha, PKMP dan PKMT dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat, dan para penulis atau peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait. Gambarkan secara kuantitatif, potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM itu. Kemudian selanjutnya contoh latar belakang. Di sini saya mengambil contoh PKMK ya, tentang obat herbal diabetes mellitus. Dalam dalam menjabarkan permasalahannya, kalian tuh harus membuat bagaimana penyakit ini menjadi penyakit seumur hidup, pengobatannya yang mahal, sering terjadi berbagai komplikasi. Kemudian ditemukanlah pengobatan alternatif dari daun jewet. Pengobatan alternatif ini merupakan pengobatan tradisional yang sudah dikenal banyak di masyarakat. Kemudian murah, mudah didapatkan. Kemudian kalian menjabarkan ya, benarkah daun jewet ini mampu mengobati diabetes mellitus itu? Bagaimana prosedurnya, amankah bagi kesehatan? Kemudian pengolahan secara sederhana. Kemudian kalian melakukan uji keaktifan ekstrak daun jewet untuk menurunkan glukosa melalui uji coba dan terus. Nah, itu contoh gambaran umum tentang latar belakang masalah. Setelah latar belakang masalah, terdapat yang namanya perumusan masalah. Dalam perumusan masalah itu terdapat intisari dari latar belakang masalah, yang artinya perumusan masalah ini penjabaran yang lebih jelas dari latar belakang tersebut. Perumusan masalah dirumuskan dalam beberapa kalimat tergantung dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam latar belakang masalah. Biasanya dalam merumuskan masalah dapat dipergunakan, tetapi tidak harus kata-kata tanya, yaitu 5H atau B. Setelah perumusan masalah, kita lihat contoh-contoh dalam perumusan masalah dalam penelitian. Pengobatan penyakit diabetes mahal, maka perlu dicari pengobatan alternatifnya. Ini masih melanjutkan yang tadi ya, contoh PKMK tentang obat herbal diabetes mellitus. Secara tradisional masyarakat menggunakan daun jewet, benarkah? Bagaimana, amankah? Jadi menggunakan prinsip 5W1H dalam pemaparan perumusan masalah. Setelah perumusan masalah, ada yang disebut dengan tujuan.
Tujuan yaitu membuat hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan PKM nyatakan secara tepat dan ringkas. Di dalam tujuan itu, kita membuat tujuan dari proposal yang kita akan kembangkan itu. Contoh tujuan dalam proposal saya dulu, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, menciptakan sebuah produk, dan yang lain-lain. Intinya adalah apa yang akan kita tuju dalam proposal itu. Berikut. Setelah itu, contoh pernyataan singkat mengenai tujuan program. Contohnya ini, dari kata membuktikan, ekstrak daun jewet dapat menurunkan gula darah. Kemudian, setelah tujuan ya, ada luaran yang diharapkan. Di dalam luaran, itu mengenai memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam kegiatan PKM. Nyatakan secara tepat, jelas, dan ringkas. Yaitu mengenai luaran yang akan kita capai ya. Contoh adalah publikasi artikel ilmiah, terus publikasi di media massa, pembuatan haki, dan lain-lain. Intinya luaran yang akan kita capai atau luaran yang diharapkan. Berikutnya, contoh luaran yang diharapkan ini, pengembangan teori atau teori baru, inovasi teknologi tepat guna. Ini apakah ekstrak daun jewet dapat menurunkan gula darah pada kelinci, percobaan yang dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional. Jadi setelah kita mengembangkan teori-teori baru dan menemukan inovasi teknologi tepat guna, kita melakukan pembuatan artikel atau dalam bentuk hak paten. Itu merupakan luaran yang diharapkan. Ini salah satu luarannya. Luaran bisa dikembangkan lagi. Kemudian setelah luaran ada yang namanya kegunaan atau manfaat dari program membuat hal-hal yang akan dicapai bila kegiatan PKM ini berhasil. Manfaat dari PKM kalian itu apa? Kalau dulu saya itu PKM saya memanfaatkan barang yang tidak sering dianggap hama humus dapat dimanfaatkan. Putri malu itu kan dianggap tidak berguna, sehingga kita membuat sesuatu yang bermanfaat dari hal yang tidak berguna. Manfaat dari itu. Dan masih banyak lagi, tergantung apa yang akan kalian tuju. Contoh PKM apa? Setelah kegunaan, ada yang namanya metode pelaksanaan. Di dalam metode pelaksanaan, itu mengandung uraian tentang bahan atau materi, alat yang dipakai, tahapan pelaksanaan program atau prosedur, sertakan gambar desain yang akan dihasilkan jika ada. Jadi kalian membuat sebuah metode pelaksanaan itu di dalam proposal, kalian buat bahan-bahan yang diperlukan itu seperti apa, atau materi yang diperlukan. Kemudian alat-alat yang dipakai, kalian susun dengan baik, kemudian tahapan pelaksanaan program, prosedurnya, pembuatannya seperti apa, atau kalau PKM prosedurnya seperti apa, sertakan gambar desain jika dalam bentuk produk, sertakan desain dari produk yang akan kalian hasilkan itu. Kemudian ada yang namanya perencanaan biaya. Dalam perancangan biaya, kita tuh harus jeli dalam melakukan perancangan biaya ini, karena merupakan suatu hal yang sangat penting ketika direview oleh reviewer. Kita harus jujur ya, harganya tuh sesuai di pasaran. Contoh harga ember berapa, itu harus sesuai dengan yang ada di pasaran. Berikan rincian biaya PKM baik yang didanai Depdiknas maksimum 10 juta. Jadi biaya yang kita perlukan, biaya yang kita ajukan itu maksimal itu 10 juta ya. Maupun pihak lain dengan mengacu pada metode pelaksanaan program. Rekapitulasi biaya yang terdiri atas bahan habis pakai, jadi bahan-bahannya kalian reng-reng ya. Bahan ini harganya berapa, kalian cari di pasaran harganya berapa. Kemudian peralatan penunjang PKM, alat-alat itu harganya berapa? Perjalanan, kalian juga reng-reng habis berapa, dan lain-lain. Dalam pembuatan perancangan biaya ini harus lengkap, wajar, jelas, dan untuk peruntukannya. Honorium bagi tim pelaksana maupun dosen pendamping tidak diperkenankan. Contoh nih,
kalian menyantumkan makan siang, makan apa, itu tidak boleh. Jadi yang dibolehkan itu hanya hal-hal yang berkepentingan tentang PKM itu sendiri. Setelah itu ada daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Dalam pembuatan tadi ya, latar belakang masalah, perumusan masalah, itu pasti ada hal-hal yang kita ambil dari sumber lain lah, jurnal, artikel ilmiah, dan yang lainnya. Nah, itu harus disertakan daftar pustakanya. Format perunjukan pustaka mengikuti cara Harvard atau cara Vancouver. Dalam pembuatan format ini paling mudah teman-teman bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Di sana sudah ada format-format yang ingin kalian pilih. Contoh Harvard, tinggal pilih Harvard. Kemudian untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Jadi kita harus jeli ya. Jangan sampai ada satu jurnal kemudian di latar belakang atau rumusan permasalahan tidak ada. Jadi harus ada semua. Begitu juga sebaliknya, setiap pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh tulisan. Jadi harus hati-hati dalam pembuatan daftar pustaka ini. Kemudian dalam lampiran terdapat daftar riwayat hidup ketua dan anggota pelaksana. Kemudian ada biodata dosen pendamping, gambaran teknologi yang akan dikembangkan, surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari pengusaha kecil, koperasi atau kelompok tani untuk PKMT, PKMK, dan PKMM jika berkaitan tentang kerjasama dengan mitra, karena dalam PKMK itu juga ada yang tidak melakukan kerjasama. Denah data lokasi pengusaha kecil atau mitra kerja untuk PKMT, PKMK, dan PKMM. Hal-hal lain yang dianggap perlu. Dalam pembuatan lampiran ini, kalian diharuskan untuk menyusun ya, data riwayat hidup ketua sampai dosen pembimbing kalian. Kemudian gambaran-gambaran yang lainnya. Setelah lampiran, setelah lampiran itu terakhir lampiran. Setelah kiat agar proposal lolos seleksi. Proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. Gunakan bahasa yang mudah dipahami karena kemungkinan proposal akan dinilai oleh reviewer dari background yang berbeda. Ini sangat penting, teman. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Contoh, saya teknik kimia, kemudian reviewernya dari background pendidikan. Jadi kalau bisa jangan menggunakan kata-kata yang rancu atau sulit dipahami atau dipahami oleh bidang-bidang tertentu saja. Kalian harus menggunakan bahasa yang bisa semua orang paham. Kemudian ada benang merah antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan target ulang. Jadi harus ada kesinambungan. Jangan sampai judul, latar belakang, perumusan masalah itu berbeda. Satu dengan yang lainnya itu berbeda dalam penyampaiannya. Jadi harus jelas kalian ingin mengambil judul apa, sampai terakhir pun harus tentang judul itu. Manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Terlihat adanya kerjasama tim yang baik kalau bisa dirinci dalam proposal. Kerjasama tim sangat berperan penting ya dalam pembuatan proposal ini. Jadi kalian harus membuat rincian dalam proposal itu anggota 1 sampai ketua, anggota 1 sampai anggota terakhir itu harus ada. Contoh ada CEO-nya, ada ini bagian apa, manajer produksi atau apa. Kemudian yang terakhir adanya kesesuaian biaya dan target keluaran, kalau bisa biaya dirinci secara detail. Mungkin itu saja ya dari saya tentang pembuatan proposal itu. Terima kasih. Kemudian kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Oke, terima kasih Mas Dimas dan Mas Habib atas ilmu yang telah diberikan. Nah, buat teman-teman nih yang mau bertanya tentang PKM, karena PKM ini program yang menurut saya tuh luar biasa ya, suatu wadah yang bisa menuangkan inovasi-inovasi kita gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya ke Mas Dimas dan Mas Habib nih, boleh banget, boleh langsung on mic atau boleh lewat kolom chat.
Ya, silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Atau sudah ngantuk ya? Mungkin ada yang ditanyakan tentang apa itu PKM, pengertiannya, terus penyusunan proposalnya itu seperti apa. Silahkan. Nah, ini teman-teman sudah punya ide atau gagasan yang mau dibuat menjadi PKM? Ini semester berapa semua ya? Semester berapa? Semester 1 dan 3, 1, 3, 5 ya. Kalau teman-teman semester 5 mungkin sudah pernah membuat PKM terus diupload di laman UMS ya. Tapi kalau teman-teman yang semester 3 mungkin nanti ada yang namanya matkul, kalau di PGSD sendiri ya ada matkul namanya apa ya dulu ya, PKM sepertinya gitu. Matkul PKM, nanti mahasiswa disuruh untuk membuat PKM dan akan diupload kepada situs UNIF begitu. Tapi untuk semester 1 mungkin belum ada, tapi bisa mempelajari dulu juga nggak apa-apa untuk masa depan lah begitu. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau sharing-sharing begitu nggak apa-apa, misalnya tanya-tanya tentang apa gitu. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan, saya mau nanya nih ke Mas Dimas ya. Tadi Mas Dimas menyampaikan bahwasannya Mas Dimas lolos pendanaan di PKM Pengabdian Masyarakat, begitu ya Mas ya? Iya, betul sekali. Nah, saya mau bertanya nih, kebetulan semester 3 ini juga saya disuruh membuat PKM dan PKM saya ini pengabdian masyarakat gitu. Nah, mungkin saya mau minta tips dari Mas Dimas, bagaimana supaya bisa lolos gitu untuk mencapai ke pendanaan. Karena kan memang bukan hal yang mudah ya kalau untuk mencapai pendanaan ini. Seperti itu Mas, terima kasih. Baik, untuk PKM sendiri pertama yang harus dilakukan itu mencari mitra dulu. Nah, mitra itu kita hampiri, terus kita cari tahu, terus kita tanya-tanyai masalah atau juga misalnya apa ya namanya, pokoknya intinya kita mendatangi mitra, terus kita tanyakan apa masalah dari mitra. Selanjutnya setelah kita menganalisis masalah dari mitra, terus kita buat penyelesaian masalahnya. Lalu penyelesaian masalahnya itu kalau bisa yang berbeda atau merupakan suatu inovasi baru dari misalnya, kalau misalnya kan seperti saya dulu itu tentang pengelolaan limbah sampah plastik gitu. Nah, itu kan ada yang namanya EcoBrick. Nah, kami dari tim PKM membuat suatu alat atau inovasi yang berbeda dari yang telah dibuat sebelumnya. Terus setelah kita buat inovasi tersebut, itu kita apa ya namanya ya, pokoknya kita membuat inovasi yang baru terus berbeda dari yang lain. Nah, perbedaan tersebut itu akan membuat dikti memantau kita atau juga akan melirik kita sehingga nantinya kita akan didanai. Nah, selain itu proposal juga harus baik dan juga sesuai dengan template yang diberikan dikti. Kan ada dulu teman saya itu membuat PKM asal-asalan, tidak sesuai dengan format yang diberikan dikti, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian terhadap proposalnya. Terus nanti kalau proposalnya sudah baik dan benar sesuai dengan template dari dikti, insya Allah dengan doa dan juga usaha nanti PKM yang telah dibuat akan didanai. Intinya itu inovasi berbeda dari yang lain, terus proposalnya harus baik, terus yang terakhir doa begitu. Bagaimana? Oke, izin feedback ya Mas. Ya. Gini Mas,
kan sepaham saya tuh kalau di proposal PKM pengabdian itu kita harus menentukan dulu ya, desa mana yang memang punya masalah yang harus diatasi seperti itu ya. Tapi kan ini kita lagi dalam kondisi pandemi ya Mas ya. Agak susah untuk mensurvei secara langsung desa-desa yang memang mempunyai permasalahan yang khusus gitu, yang apa ya, istilahnya ada inovasi untuk kita selesaikan gitu. Nah, kira-kira nih Mas, tips dari Mas Dimas, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa gitu melihat permasalahan yang ada di suatu desa tanpa menyurvei secara langsung. Karena kalau hanya dari Google saja kan pasti nanti ada peserta PKM juga yang ngambil gitu. Kita nggak bisa ini juga gitu, Mas. Nah, seperti itu mungkin, Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk bisa mencari tahu permasalahan dari desa atau mitra secara langsung itu pertama kita harus punya kontak dari mitra. Pokoknya awalnya itu kita harus mendatangi dulu nggak apa-apa, karena walaupun ini pandemi gitu kan. Dulu itu saya itu mendatangi pihak mitra dulu, terus setelah itu kita wawancarai lewat WhatsApp. Terus nanti juga kami lakukan pertemuan secara digital seperti pertemuan sinkronis seperti ini, nanti melaksanakan gimmick dengan pihak mitra. Terus kita tanya-tanya, Bu, ini masalahnya ada apa, terus kekurangan dari mitra apa gitu, kita tanya-tanyai sehingga kita dapat menemukan inovasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dari mitra. Intinya kalau misalnya kita 100% tidak kenal mitra kan mesti sulit kan. Ya harusnya kenalan dulu, terus sowan ke atau silaturahmi ke pihak mitra. Terus setelah sowan nanti kita bisa meminta WA grup, WhatsApp, nomor WhatsApp-nya, terus bisa kita tanyai lewat Japri gitu. Kalau saya seperti itu dulu. Berarti tetap harus mengunjungi mitranya terlebih dahulu ya, Mas ya? Tidak bisa secara... Mungkin kalau misalnya kita tidak tahu kontak dari mitra akan kesusahan gitu. Karena gimana ya? Kalau kita sudah kenal terus bisa meminta WA-nya, nanti kan langsung kita bisa tanya-tanya WA grup. Atau kalau tidak, seperti ini, dulu teman saya juga ada itu yang bertanya kepada temannya yang berada di desa tersebut. Terus orang yang ada di desa tersebut menemui pihak mitra, terus meminta persetujuan, terus kontak dan lain sebagainya. Itu juga bisa untuk mengatasi permasalahan misalnya seperti pandemi gini atau rumahnya jauh gitu. Itu tips dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas atas tips-tips yang sudah diberikan. Oke, buat teman-teman, ini masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ayo dong teman-teman, kita diskusi bareng karena ini masalah PKM tuh apa ya, bukan masalah yang mudah ya. Dan kalau teman-teman bisa lolos juga itu lumayan banget ya, bisa dapat pendanaan dari Dikti. Terus juga kalau teman-teman ngambil PKM kewirausahaan, dilanjutkan usahanya bisa membuka lapangan kerja ya kan, seperti itu. Ayo teman-teman, bisa ditanyakan nih ke Mas Dimas dan Mas Habib yang Masya Allah ya sudah lolos dua-duanya pendanaan. Saya Kak mau bertanya. Ya, silahkan. Ini suara saya jelas kan? Jelas. Oke, Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Rido. Saya izin tanya. Kebetulan saya ini pernah sekarang semester 3, mana pelajaran bahasa Indonesia itu saya pilih PKM AI, artikel ilmiah. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana kiat-kiat kita mencari bahan topik gitu, dan juga bagaimana untuk PKM AI ini untuk mengembangkan topiknya, lalu untuk kiat-kiatnya untuk bisa lolos itu bagaimana Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin. Misalnya tadi saya tidak sempat
apa ya, perhatikan banyak ya, soalnya saya agak sempat ada acara sedikit gitu Oh, gitu. sama Ya, keluarga di sini. Jadi terima gitu kasih Mas. pertanyaannya. Kiat-kiat artikel AI, artikel ilmiah gitu. Nah, dalam pembuatan artikel ilmiah itu, sebelum membuat artikel ilmiah, pasti ada suatu kegiatan yang telah kita lakukan untuk mencari bahannya. Nah, biasanya untuk kiat-kiat sukses dari kakak tingkat saya dalam pembuatan PKM AI itu, mereka melaksanakan kegiatan seperti halnya magang, terus ada yang namanya PLP, atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh kampus. Nah, dalam kegiatan tersebut pasti diwajibkan untuk membuat artikel ilmiah. Nah, tugas tersebut bisa kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin, sehingga nanti setelah dibuat bisa diajukan atau ditanyakan kepada pihak dosen pembimbing dahulu untuk bagaimana sih apakah ini bagus Bu atau Pak artikel yang telah saya buat gitu. Terus setelah diskusi menanyakan artikel tersebut, kita revisi yang salah, terus nanti setelah direvisi itu kita meminta kepada teman-teman untuk mereview juga, tidak hanya dosen. Terus kita tanyai gimana, apakah ini artikelnya menurut kamu udah bagus. Terus bisa kita tanya kepada orang-orang yang telah berpengalaman lain, terus sehingga artikel yang telah kita buat layak untuk mendapatkan dana oleh Dikti. Nah, berkaitan dengan kegiatan PLP atau magang dan lain sebagainya itu, kan pasti kita menentukan judul terlebih dahulu ya. Nah, judulnya itu harus yang kreatif serta inovatif, bisa berbeda dengan yang lain. Karena perbedaan atau inovasi yang telah kita buat di dalam judul tersebut nanti akan menarik, akan dapat dilirik oleh pihak Dikti, sehingga dari pihak Dikti tersebut akan tertarik kepada artikel yang telah kita buat gitu. Tambahan ya dari saya, dalam penulisan artikel itu juga kita tuh harus melihat pedoman dalam format penulisan. Kebanyakan tuh orang-orang tuh kurang teliti dalam penulisan format, karena ini sangat berpengaruh dalam pembuatan proposalnya. Mungkin itu. Silakan kalau ada feedbacknya. Oh iya Mas, tadi sempat dijelaskan ya oleh Mas bahwa untuk pembuatan PKM AI ini sebelumnya sudah ada penelitian gitu ya. Iya. Penelitian yang mungkin seperti apa Mas? Mungkin bisa diberikan contohnya sedikit saja. Nah, penelitian yang bisa kita itu sebenarnya dari kating-kating sendiri atau tingkat itu membuat artikel-artikel itu setelah mereka melaksanakan kegiatan dari mata kuliah itu paling sering gitu. Terus setelah membuat melakukan penelitian-penelitian yang telah mereka lakukan berkaitan dengan tugas. Nah, terus itu dibuat atau dirangkai sehingga membentuk artikel yang dirasa baik dan sesuai gitu. Tadi yang disebutkan tentang penelitian lain kan, itu setahu saya juga kita tuh juga bisa ya membuat artikel ilmiah dari penelitian orang lain. Yang penting kita memiliki data dan
bahan-bahan yang akan dijelaskan di proposal tersebut. Kalau setahu saya PKM AI dan GT itu bentukan proposalnya, struktur proposalnya itu berbeda dari yang 5 bidang. Mungkin itu. Nah, dalam penulisan artikel juga itu ada namanya metode studi pustaka. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mas Habib, dari penelitian-penelitian terdahulu kita cari datanya, terus kita buat daftar pustakanya atau citasinya sehingga dapat kita gunakan dalam penulisan artikel ilmiah. Mungkin itu ada feedback ya. Oke Mas, terima kasih. Jazakallah khair. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang bertanya kembali. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung masih ada nih Mas Dimas sama Mas Habibnya nih. Nah, apakah tidak ada yang bertanya atau menunggu feedback lagi dari kalian? Ini sampai jam berapa ya? Jadi Jam 9 Mas harusnya. jam 9. Oke, mungkin Gimana, kalau teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa melakukan penutupan. ya mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan diskusi malam hari ini. Dan mungkin ada closing statement dari Mas Dimas dan Mas Habib. Ya mungkin kalau dari saya ya, kalau kita udah menemukan ide atau inovasi yang akan kita bentuk dalam bentuk proposal, segera eksekusi dalam bentuk proposal. Kalau kita menunda-nunda, nggak akan pernah bisa. Yang penting kita memulai untuk membuatnya. Mungkin itu dari saya. Kalau dari teman, Ya, intinya dalam pembuatan proposal nanti harus ada kerjasama dengan teman-teman tim ya, karena jikalau dilaksanakan secara sendiri-sendiri nanti pasti banyak terjadi kendala atau kesulitan. Harus pokoknya mencari tim itu yang benar-benar dirasa tepat dan juga siap untuk membantu pelaksanaan PKM sampai dengan selesai begitu. Itu saran dari saya dalam menentukan tim. oke, mungkin itu saja ya dari kami. Apabila ada salah kata atau yang lainnya, kami mohon maaf. Oke. Baik, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dimas dan Mas Habib atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Oke, izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan ya mengenai materi pada malam hari ini. Jadi PKM ini merupakan wadah yang disediakan oleh Dikti untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia. Dan PKM ini terdiri dari tiga ini, kalau menurut saya 3 bidang. Ada penelitian, pengabdian, dan kewirausahaan. Kemudian apa saja yang didapat dari PKM? Yang pertama pengalaman, lalu kita bisa menaikkan nama universitas, dan juga kita bisa mengasah skill kita dalam penulisan ilmiah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Saya memohon maaf apabila selama saya memandu jalannya diskusi saya ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.